Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Ayat berapa kita? 44, Ustaz. 44. Oh, jauh ketinggalan. Silakan, siapa yang siap? Coba Ustaz, Silakan. ada suaranya enggak? Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Afala ta'qilun. A itu istifham ya. Apakah? Ata'muruna akhiran waw nun. Kalian. Ata'muruna, apakah kalian menyuruh an-nasa manusia bil birri, tidak ke akar kata apanya? Baro apa? Dengan kebaikan. Watang sauna akhiran waw nun. Waw nadan watang sauna, dan kalian melupakan anfusakum, diri kalian sendiri. Wa antum dan wa antum, padahal kalian tatluna, kalian membaca kitab apa ya, kitab Taurat. Afala, maka tidakkah ta'qilun, kalian akhiran waw nun, kalian barangkali berpikir. Belum bisa itunya Ustaz. Udah benar. Bagus, hebat. Baik. Ata'muruna an-nasa bil birri. Ata'muruna, apakah kalian memerintahkan an-nasa manusia, apakah kalian memerintahkan orang lain bil birri? Ya. Dinya boleh diterjemahkan akan ya. Sebenarnya kalau amarobi itu memerintah ya. Jadi anggap saja dinya ini artinya akan ya. Akan perbuatan yang baik. Apakah kalian perintahkan semua manusia atau orang lain bil birri untuk berbuat baik gitu. Watan sauna, dan kalian melupakan anfusakum, diri kalian sendiri. Wa antum ta'lamun, sedang kalian, wa antum tatluna al-kitab, sedang kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mengerti? Apakah kalian tidak memahami itu? Tapi ini bahasanya bahasa nandes kata orang Jawa ya. Tidakkah kalian mengerti? Apa kalian tidak mengerti? Ya, ini namanya istifham ingkari. Apa namanya, Bu? Istifham ingkari. Apa itu? Pertanyaan yang mengingkari hal tersebut. Pertanyaan tidak suka. Jadi Allah ini tidak suka siapa saja memerintahkan kebaikan, tapi dia sendiri melupakannya. Orang lain disuruh berbuat baik, dia sendiri tidak berbuat baik. Ya, padahal ada dalam Alkitab itu, hal itu nggak benar. Nah, itu nama Allah mengatakan afala ta'qilun. Apa yang tidak paham? Gitu ya. Ustaz, mohon maaf, Ya, mau silakan. direkod. Ustaz mau rekod sendiri atau enggak? Ya, sebenarnya sih mau rekod. Ada Pak Joy sih ngerekod. Ya, nunggu Pak Joy lama kan. Ya. Saya rekod sekarang, langsung saya upload gitu. Oke. Baik, makasih Ustaz. Kalau dikasih kesempatan rekod, saya rekod.
Baik, jadi gitu ya. Atamuruna nasa, apakah kalian memerintahkan orang lain bil birri, untuk berbuat baik, wa tansawna, dan kalian melupakan anfusakum, diri kalian sendiri. Boleh juga nih awalnya artinya sedang kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna alkitab, dan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memahami, tidak paham, tidak mengerti? Kitabnya dibaca, faham, tapi tidak melaksanakannya. Itu kebiasaan orang Yahudi. Allah tidak suka seperti itu. Nah, ketidaksukaan Allah kepada orang Yahudi yang membaca kitab, terus dia melupakan dirinya sendiri, sementara kepada orang lain menyuruh kebaikan, menyuruh berbuat baik, itu ya, itu bukan hanya bukan hanya mereka saja, untuk orang Yahudi saja, orang Islam juga sama. Jangan kita orang Islam, kita paham kitab, ya, nyuruh orang lain memahami Al-Quran, nyuruh orang lain berbuat baik, kita sendiri tidak. Itu namanya kita melupakan diri kita sendiri. Allah tidak suka itu. Baik, sekarang ayat 45, silakan. Ya, coba Ustaz. Silakan. Ustaz, ada yang ditanyakan? Nanya Ya, dulu silakan. Ya. Silakan. Ya, kait bilbiri itu dengan kebaikan boleh enggak itu? Sama enggak artinya jadinya itu? Bilbiri dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, wa, ini kapan artinya dan, kapan artinya sedangkan? Nah, pertanyaan bagusnya. Siapa tadi yang bertanya? Pak Endro ya? Iya, Ustaz. Oke. Perhatikan ya. Sebenarnya gini, Pak Endro ya. Ini nih, kalau amar, ini akar katanya amaro kan? Ya. Nah, B itu sebenarnya gandengannya amaro nih. Kalau ada amaro harus pakai B. Ya. Nah, bagaimana menerjemah kata B untuk amaro? Itu yang harus kita pantas-pantasin untuk bahasa kita, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena objeknya sudah ada di An-Nas nih. Jadi apakah kalian memerintah manusia ya, bil birri, dengan kebaikan? Itu asing di bahasa kita. Ya, perhatikan ya. Apakah kalian memerintah manusia dengan kebaikan? Oke, ini satu ya. Yang satunya apa? Apakah kalian memerintah manusia berbuat baik? Nggak diterjemah banyak. Ya. Oke, kita mau yang mana? Yang paling pantas yang mana? Maksud saya begini, Ustaz. Jadi kalau dengan sama kayak bercakaplah dengan benar, bercakaplah dengan baik. Itu bi ihsan dengan bilbiri itu bisa nggak, Kang? Begini, kalau berkatalah dengan baik, ya kan? Nggak begitu bahasa Arabnya. Ya, tidak begitu. Jadi kalau dengannya dalam bahasa Arab, kalau berkatalah dengan baik, itu pasti pakai an, Pak. Ya. Qul khairan gitu.
Ya kan? Pakai anta, katakanlah dengan yang baik. Itu asalnya qul qaulan khairan. Katakanlah dengan kata-kata yang baik. Gitu. Ya. Nggak pakai B itu ya. Itu kata dalam bahasa Arabnya. Tuh, kalau ini, kalau amaro B ini kata idiom Pak, mesti ada B Pak. Ya, ya. Ya. Seperti misalnya amanah gitu. Alladzina yu'minuna bi, mesti pakai bi, Pak. Oh, iya. Tuh. Tapi untuk amanah kita enak mantes-mantesinya. Yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, kepada yang gaib. Gaib. B-nya kita terjemahkan kepada. Oh, iya. Nah, di sini dikasih kepada juga bisa saja sih. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada perbuatan baik? Boleh kan? Ya. Ya, B-nya nih. Tapi kalau B-nya tidak diterjemah, juga sudah enak. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik? Ya kan? Ya. Gitu. Dibanding dengan kalau B-nya diterjemahkan dengan, apakah kalian memerintah manusia dengan kebaikan? Ya, meskipun untuk sementara daerah tertentu di Indonesia, orang Madura gitu, cocok aja begini. Ya. Atau orang Jawa yang sudah sering belajar di pesantren, cocok saja juga. Ya, kita ini mencoba menerjemah dengan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, gitu Pak. Ya. Dengan memahami gandengannya amaro dengan B, gitu Pak. Ya. Itu ya. Ya. Kemudian kalau wanya tadi Ustaz. Oke, itu pertama. Terus. Ya. Kapan wa-nya itu artinya sedang atau tetapi? Ya, ketika kata sebelumnya sudah sempurna. Ini kata ini sudah sempurna sampai di sini. Misalnya Bapak mau bertanya ya, apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik? Ya. Sudah sempurna kan? Ya. Ya. Oke, sekarang Watan sauna. misalnya wa-nya diterjemahkan dan. Pantas tidak? Oke ya. Nah, kok begitu mengikut kepantasan? Begitu, kita mengikut kepantasan, sementara kita masih di awal ya. Watan sauna anfusakum, sedang kalian. Misalnya Pak, diterjemahkan masih boleh Pak. Apa kalian perintahkan orang lain berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Maknanya tidak salah. Betul. Tapi kalau ini wa-nya sedang, itu lebih mantap, Pak. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik, tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Gitu nggak? Ya. Wa-nya artinya tetapi. Ya. Menunjukkan bahwa wa-nya ini menerangkan kata sebelumnya, Pak. Menerangkan keadaan mereka yang memerintahkan orang lain. Jadi wa yang menerangkan hal, menerangkan keadaan sebelumnya, itu namanya wawu haliyah. Wawu yang artinya padahal atau sedang atau tetapi, Pak. Ya Pak ya? Ya. Jadi, apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik? Ya, padahal kalian atau sedang kalian melupakan diri kalian sendiri. Kalian sendiri. Wa antum tatluna alkitab. Dan kalian. Ya, dan kalian atau padahal boleh juga Pak. Ini wawu hal juga Pak. Padahal kalian membaca kitab. Jadi ininya sedang, ininya padahal. Boleh juga Pak. Ininya tetapi, ininya padahal, dua-duanya wawu hal nih Pak. Boleh juga ya. 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 Gitu Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, silakan. Baca Ustaz. Ya, silakan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu wa dan ista'inu, mintalah pertolongan kalian
kata dasarnya ana. Asta itu diterjemahkan meminta atau merasa. Bisobri dengan sholat, bi-nya harbul jar, bisobri dengan kesabaran, wassolati wa dan as-sholat sholat, wa innaha dan sesungguhnya sabar dan sholat itu lakabiratun lam taukid lakabiratun sungguh benar-benar berat dari kata kabaro illa kecuali huruf istisna ala kepada atau atas hapurjar al-khashi'in orang-orang yang khusyuk dari kata dasarnya khasya'a tunduk atau khusyuk. Mandi. Wasta'inu. Aduh. Nah, Ini lagi renovasi orang tua. Wasta'inu dan mohonlah pertolongan atau mintalah pertolongan. Ya, kepada siapa nih? Ini perintah ini kepada siapa? Kepada Bani Israel ya. Bani Israel. Dan mintalah kalian pertolongan. Bisobri dengan sabar, dengan kesabaran. Wassolati dan sholat. Nah, minta tolongnya kepada siapa? Minta tolongnya kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Maksudnya bisobri itu menjadikan kesabaran dan sholat sebagai proposal yang kita ajukan kepada Allah supaya doa kita cepat dikabul gitu. Ini yang disebut dengan tawassul. Ya, tawassul dengan amal soleh. Gitu ya, banyak-banyak puasa, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak sholat sunnah. Nah, dengan cara begitu doa kita cepat dikabul oleh Allah. Ya Bu ya. ya. Terus wa innaha dan sesungguhnya dia, bukan wa innahuma kan, bukan sesungguhnya keduanya kan, ya gak? Bukan sesungguhnya sabar dan sholat gitu gak? Yang baru itu belum. Kalau wa innaha dan sesungguhnya dia, hanya nih perempuan nih. Nah, kembalinya ke as-sholah. Ya, as-sholah Oke. kan mu'anas dong. Ya, salat mu'annas. Ya, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun benar-benar berat. Illa 'alal khashin kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dia orang yang khusyuk berpikir. Jadi kalau bagi orang yang khusyuk, sholat itu tidak berat. Kalau kita masih merasakan sholat itu berat, berarti kita belum khusyuk. Gitu tuh. Pengertian Tandanya khusyuk khusyuk sampai itu ayat ya. ini. Ya. Kalau sholat-sholat sunnah bagi kita masih terasa berat, belum khusyuk kita. Oh, belum khusyuk Ya. itu. Bagi tandanya. orang yang khusyuk, sholat itu bukan merupakan satu hal yang berat, tapi merupakan kebutuhan yang dia kejar. Iya. Iya. Paket. Ya. Gitu ya. Baik. Silakan ayat berikutnya. Ya, Ustaz. Silakan. Mau tanya dulu, Ustaz. Silakan. Saya itu masih wasta'inu. Sta'inu minta itu dari kata apa ya? Sta ini Minta itu akan wasta'inu. sta itu sering dimaknakan minta ya. Iya, tapi di kamus tuh nyari apa ya itunya akar katanya? Akar katanya awana, Bu. Ini kan wawan. Ista ini awalan nih. Bukan, Akar katanya ayana. Oke, Bu. bukan. Akar kata- Kalau minta yang sta itu loh. Kan sta itu Bukan akar minta. kata. Ini awalan, Ibu. Ini awalan. Bukan akar kata dia. Bukan kata dasar. Dia imbuhan di awal. Bukan di sini, maksudnya kan di tempat lain kan sta itu kan minta. Saya tuh nyari di minta sta. Memang ada istaro, tapi di kamus kok nggak ada ya? Kalau istara mau pakai shin, Bu. Ishtara. Untuk kata Istighosah tadi minta. ya. Ya, Bu. Nih, ya saya perhatikan sama Ibu ya.
Putra itu awal. Istighosah, istighfar ya, Ustaz ya. Iya. Wassalam. Nggak apa, ini kan Dan kalian penting nih. Rumusnya ini. Adik, gak usah ikut-ikutan, Mbak. Loh, semuanya ini belum ada. Ya, perhatikan ya. Ini. Nah, waktu kita belajar ini, Bu, ini start nih, Bu. Iya. Ya, itu. Start kan? Mhm. Kan kita mau tanya artinya apa kan? Iya. Jadi dia bukan akar kata ya, dia awalan. Awalan. Nanti nih ada akhiran sisipan. Di baliknya tuh ada. Ya. Dia kan adanya di kata kerja. Bisa juga di kata benda. Tak, minta, merasa, menganggap itu Bu artinya nih. Oh, dari situ. Saya Coba nyari ya. di kampus kok nggak ketemu. Ya, Bu ya. Jadi Ya. saya letakkan ini awalan akhirat sisipan. Ini ada artinya masing-masing nih Bu. Itu. Coba ya Belum hafal. di belakangnya. Tahu rahasianya bentar lagi ya. Iya, nyari di kampus kok ada dari sastra. Iya, iya. Oke. Malah sebentar duduk di sini. Bentar Bu, saya mau kencing dulu ya, Iya, iya, kencing nih. Silakan diteruskan sama Ustadz Abdul Rahman ya. Belum lagi. Ayat berapa sekarang? Ayat 46. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa anhum ilaihi raji'un. Alladzina, orang-orang yang yadunnuna dari kata donna artinya meyakini atau mengira, annahum bahwa mereka, humnya mereka, mulaku dari kata lakoya artinya bertemu, mereka bertemu, rabbihim, rabbi Tuhan, him mereka, wa annahum, humnya mereka, bahwa mereka, ilaihi kepadanya, rojiun, mereka kembali. Oke. Betul ya, Bu Jadi ya. orang-orang yang meyakini mereka bertemu dengan Tuhannya dan mereka kembali kepadanya. Ya. Oke. Baik. Ada lagi? Udah. Oke. Saya nggak ngerti nih, ngajarnya gimana ini metodenya. Dibahas lagi. Oh, di tafsir. Ya, itu dibahas lagi sama Ustaz. Betul enggaknya? Oh gitu. Untuk tafsir saya nggak bisa, Bu. Bukan, maksudnya betul enggak? Oh, diartiin aja. iya. Ya. Oke, diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang yazunnuna, mereka annahum, bahwasanya mereka mulaku akan bertemu rabbihim, Tuhan mereka, wa annahum, dan bahwasanya atau sesungguhnya mereka ilaihi, kepadanya, rajiun, akan kembali. Oke. Bagian siapa ya? 47? Insya Allah saya coba ya Ustaz. Ya, monggo Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani, wahai keturunan
Israila itu Israel. Uzkuru, waw alifnya itu kalian, dan uzkuru dari akar kata zakaro yang artinya jadinya kalian ingatlah Ingatlah. ni'mati. Oh, ingatlah kalian. Ni'mati itu dari na'ama ya, na'ama. Yaknya aku, jadi nikmatku. Allati yang an'amtu sama kayak tadi na'ama ya katanya, artinya diberi nikmat. Alaikum atas kalian. Wa anni hilang suaranya. Oh, hilang suaranya. Lagi fadlatukum. Oke, dan Hilang ya ya? tadi hilang. Wa anni apa Ibu? Seperti beliau. Tahu. Dan bahwa aku. Oke. Faddaltukum. Ada tukum. Telah melebihkannya, lebih. Oke. Faddaltukum, aku telah melebihkan kalian alal alamin. Di atas alat atas. Oke, terhadap seluruh alam. Hilang suara ibunya yang tadi ngerjemahin. Wah, Ainun masih ada sih. Cuma mungkin kurang dekat ke speakernya kali. Wah, Ainun. Hilang sinyal kayaknya. Oh, sinyal ya. Oke. Hanya kayaknya. Oke. Nanti ayat 48 saya kembalikan ke Solihin ya. Bentar. Mic-nya Ustaz, maaf belum on. Pantesan aja nggak dijawab saya tanya. Di mute. Ini suara dari mana? Titit terus nih. Oh, dari saya mungkin. Saya matiin. Berarti ya. Oke. Alladzina, orang-orangnya. Perhatikan ya. Ya. Ini kalau ada alladzina di awal ayat, biasanya menerangkan ayat sebelumnya. Menerangkan yang ini nih, khasyi'in. Oke, tadi kan saya katakan, kalau sholat masih terasa berat, berarti belum khusyuk. Oke, satu ya. Terus yang kedua, ini keterangan berikutnya. Alladzina yang disebut orang khusyuk itu, alladzina yaitu orang-orang yang yadhunnuna mengira. Kok yadhunnuna bukan yakin sih? Bisa juga ada di sini yadhunnuna artinya
yuqinuna. Ya, yakin. Ya, tapi itu kita baru tahu artinya yakin dari tafsir. Ya. Tidak buka tafsir, kita memaknainya ya dununa ya menyangka aja, mengira. Ya. Annahum bahwa mereka mulaku. Perhatikan mim sama waw alif. Ini artinya orang-orang yang. Atau yang, atau ber. Ya. Dari kata laka, ini apa ini? Sisipan alif ini, ya, alif ini sisipan ya, tinggal 2 huruf berarti kan laka, kasih ya, lakia. Ya, nanti dibuka di gambar itu. Ya. Yaitu orang-orang yang mengira bahwasanya mereka berjumpa ya Rabbihim dengan Tuhan mereka. Mulaku Rabbihim, berjumpa dengan Tuhan mereka. Kok nggak ada di gitu? Ya, menjumpai Tuhan mereka. Wa annahum, dan bahwasanya mereka ilaihi, kepadanya raji'un, orang-orang yang kembali. Terjemah sekarang artinya begitu. Nah, mulaku sama raji'un ini kan kata benda masing-masing ya. Tapi dipakai untuk sebuah kegiatan. Ini yang kata benda bermakna kata kerja. Ya, maknanya seperti kata kerja. Saya kasih tahu yang ini nih ya. Yang aktif pasif. Ya, waktu saya terangkan ini mu'i ya, yang ber. Jadi dia bisa artinya yang ber, yang ini adalah makna kata benda biasa. Kalau ber ini kata kerja nih. Ya, jadi kata benda seperti kata kerja maknanya. Tapi untuk apa ini? Biasanya untuk menunjukkan satu aktivitas yang tidak terikat oleh waktu. Maksudnya apa itu? Maksudnya orang disebut khusyuk kalau kapan saja mengira bertemu dengan Tuhan. Ya, kapan saja dia. Terus rajiun, kembali kapan saja kembali. Tidak menunggu entar. Kembali kapan saja, selalu kembali kepada Allah, begitu. Ya, rasa sastranya seperti itu ya. Baik. Terus ya Bani Israel ya, sudah kesini kan saya dengar tadi. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Wahai keturunan Nabi Yakub, keturunan hamba Allah yang saleh. Artinya ya. Uzkuru, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, kalau Allah mengatakan ya Bani Israel, itu pasti bahasanya halus. Bahasanya halus. Kenapa? Karena ini sedang mengingatkan mereka bahwa nenek moyang mereka itu, Nabi Yakub itu orang yang sangat soleh sekali. Ya, diambil hati mereka. Ya, diingatkan mereka dengan bahasa yang sangat halus sekali. Ya Bani Israel, wahai anak cucu orang yang saleh, ya hamba Allah yang saleh. Israel itu artinya Abdullah. Ya. Julukan buat siapa itu? Julukan buat Nabi Yakub. Karena salehnya Nabi Yakub itu. Uzkuru, ingatlah kalian ni'matiya, akan nikmatku, allati, yang an'amtu, aku anugerahkan, aku nikmatkan ya, aku berikan alaikum, kepada kalian. Apa saja tuh? Kenabian, kerajaan itu dari Bani Israel. Paling banyak nabi, raja dari Bani Israel. Nah, nikmat yang Allah berikan itu ya mesti diingat supaya bisa menjadi motivasi untuk bersyukur, pendorong untuk bersyukur. Ya.
wa anni dan bahwasanya aku faddaltukum telah melebihkan kalian alal alamin atas seluruh manusia, seluruh alam. Apakah sampai sekarang? Enggak. Tidak sampai sekarang. Ya. Makanya pakai faddaltu kan, telah, sudah. Apakah sampai sekarang? Tidak. Sekarang yang berlaku adalah kuntum khaira ummatin. Kalian wahai orang Islam, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi, yang telah dikeluarkan, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Gitu. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kapan menjadi sebaik-baik umat? Ini ada dalam surah Ali Imran ya, ayat berapa? Ayat 110 ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah sebaik-baik umat ya, yang telah dikeluarkan buat manusia. Saya mau share. Kapan itu orang Islam menjadi sebaik-baik umat? Ya. Kuntum khaira ummatin. Kalau orang Islam itu mempertahankan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf biasanya siapa yang melakukan? Yang melakukan para ustadz. Nahi mungkar yang melaksanakan para polisi itu. Jadi sebenarnya yang paling berat itu polisi. Kalau mereka melaksanakannya. Dan tidak menjadikan jabatannya sebagai wasilah untuk memeras atau berbuat hal yang tidak pantas. Ya. Gitu. Jadi kalau polisi berjalan, FPI nggak berjalan. Kenapa FPI berjalan, polisi nggak jalan sih? Untuk nahi mungkar. Itu tuh asalnya tuh. Kalau nahi mungkar tidak berjalan, khairu ummatinnya dicabut oleh Allah. Orang Islam tidak menjadi khairu ummat. Kita mau pertahankan gak nih khairu ummat ini? Ya, wa tu'minuna billahi, dan kalian beriman kepada Allah. Itu ya. Baik, kita kembali ke sini ya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan bahwasanya aku telah melebihkan kalian atas seluruh alam. Baik. Ayat berikutnya siap? Wattaqu yawman. Bu Haji atau Bu Haji pemilik. Siapa? Silakan. Ustaz, Bu saya coba Haji, ya. yes Bu Haji, mangga Bu. Bentar, ini ada yang mau nih. Siapa? Ainun? Iya. Ya, Ini Ainun sempat terputus. Ya, suaranya agak dikencengin ya. Soalnya kan jauh suaranya. Silakan. Iya. Ainun. Mas sekarang kenceng nggak, Pak? Ya, yang penting terdengar karena ini kan direkam. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ya, dengaran? Wattaqu, wa dan ini kata-katanya dari pokoknya yang artinya peliharalah kalian dari waw, akhiran waw sama alif. Terus yauman itu dari kata-kata yaum sama yang artinya dari hari-hari. Setelah beda tajzi itu dari akar kata jaza
Ah. ya. Yang artinya dapat membela. Yang ya-nya kan tadi di katanya ada ya-nya itu aku. Aku itu Allah, aku tidak dapat membela gitu. Nafsun dari nafasa yang artinya seorang pun, dari nafsin jiwa orang, syaitan sedikit pun dari syaat atau syaat itu penyakit. Lalu wala dan tidaklah yuk baru dari kata kobala yang artinya diterima minha darinya syafaat pun pertolongan syafaat. Wala dan tidaklah yuk itu dari koda kata koda yang artinya diambil minha darinya adun keadilan dari kata ada wala dan tidaklah mereka yang akan ditolong. Baik. Wattaqu dan waspadalah, dari kata waqa kan artinya menjaga ya. Ittaqwa menjaga diri waspada. Boleh juga ya. Ittaqullah waspadalah kepada Allah, ittaqun nar waspadalah kepada api neraka. Nah, gitu ya. Wattaqu waspadalah kalian yauman akan satu hari la tajzi tidak dapat membela nafsun seseorang, akan satu hari yang seseorang tidak dapat membela an nafsin orang lain. Jadi jazaan itu artinya membela. La tajzi tidak dapat membela ya nafsun seseorang an nafsin, kita terjemahkan terhadap biar lebih enak ya, terhadap orang lain syai'an sedikit pun. Wala yuqbalu dan tidak dapat diterima minha darinya. Nya ini dari nafs ya. Dari orang kafir ya. Dari jiwa, dari seseorang. Jadi akan ada hari di mana seseorang tidak dapat membela orang lain. Nafsi masing-masing. Syafaatun. Wala yuqbalu dan tidak dapat diterima minha dari seseorang, dari siapapun, syafa'atun pertolongan apapun. Pertolongan. Wala dan tidak dapat yu'khadhu diambil. Minha darinya. Tidak bisa diterima darinya adlun tebusan. Dari kata adalah tebusan kan adal mesti adil, mesti seimbang. Nggak ada tebusan diterima. Ya. Walahum dan tidak pula mereka yunsorun ditolong. Akan ada saatnya, akan ada harinya nggak laku yang namanya tebusan. KTBRC tidak laku, pertolongan tidak laku, syafaat tidak laku. Ya, seseorang tidak bisa membela orang lain. Nah, ini kan untuk siapa nih? Untuk Bani Israel. Untuk orang Islam samanya. Ya, kita mesti waspada. Masa kita di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah kita diadili lalu kita minta tolong kepada orang lain. Emang bisa? Bagaimana caranya minta tolong kepada orang lain? Minta syafaat kepada orang lain. Lihat, ya. Ini kita bicara logika ya. Meskipun di sana ada namanya syafaat, ya. Ada namanya syafaat, orang Islam bisa memberi syafaat kepada orang lain. Tapi itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Misalnya ya orang yang mati syahid dalam peperangan, ya, bisa kasih syafaat kepada banyak keluarganya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan syafaat
Ada namanya syafaatul uzma. Baik. Nah, syafaatul uzma itu, syafaatul uzma Syafaat. itu ya, syafaat yang paling agung itu syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika semua orang merasa kepanasan di mahsyar. Jadi mereka mengatakan kita ini butuh keputusan yang jelas dari Allah nih. Masa kita kepanasan terus seperti ini? Ya. Ayo kita datang ke Nabi Adam, ke nenek moyang kita nih, agar dia kasih pertolongan kepada kita. Apa yang dia bisa berikan? Datang semuanya kepada Adam. Adam mengatakan, kan kalian tahu saya ini pernah dikeluarkan dari surga. Malu saya minta kepada Allah, nggak bisa saya. Idhabu ila Ibrahim, fa innahu khalilullah. Pergi kalian kepada Ibrahim, dia adalah orang yang amat dicintai oleh Allah. Lalu mereka pergi kepada Ibrahim. Ibrahim mengatakan, ya saya memang khalilullah, tapi min wara, tapi dari belakangnya belakang. Nabi Ibrahim itu tawadhu luar biasa. Idhabu ila Musa fa innahu kalimullah. Pergi kalian kepada Musa. Karena dia itu kalimullah, berbicara dengan Allah, itu tidak pakai penerjemah, langsung ngobrol. Saking dekatnya Musa. Datang mereka kepada Musa. Musa katakan, ya saya memang kalimullah, tapi saya pernah bunuh orang. Dipukul sekali langsung mati. Gak bisa saya. Terus idhabu ila Isa. Pergi kalian kepada Isa. Fa innahu ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Pergi kalian kepada Isa. Isa ini adalah ruhullah. Orang yang dilahirkan secara istimewa. Kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Mereka datang kepada Isa. Isa katakan, saya tidak bisa. Saya disembah oleh umat saya. Datang kalian kepada Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Pemimpin para Nabi. Nah, datanglah kita semua. Orang-orang yang terdahulu juga datang. Dia minta syafaat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya itu bagian saya. Nah, lalu Allah katakan, isfa'tu syafa'. Silakan. Nah, kamu kasih syafaat, kamu diizinkan untuk memberi syafaat. Nah, saat itulah dari mahsyar menuju kemana? Menuju ke surga. Tapi harus melewati apa? Melewati sirat. Nah, disitulah ya Allah mengatakan kalian semua pasti akan mendatangi jahanam. Ya pada masuk neraka jahanam kecuali orang-orang yang bertakwa selamat. Jadi kita semua akan melewati neraka jahanam. Ya, di bawah sirat itu ada neraka jahanam. Ya. Gitu syafaatnya untuk semua syafaatul uzma itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya bicara syafaat mah panjang ya. Tapi kita jangan berharap orang lain menolong kita di hadapan Allah ketika kita disidang di hadapan Allah. Itu susah. Ya, mau ngomong saja kita nggak bisa di hadapan Allah. Malaikat-malaikat saja nggak berani bicara di hadapan Allah. Gitu ya. Baik. Nah, itu sampai sini ya. Silakan. Berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Ini Virus nih baca Qurannya kayak orang Indonesia persis. Ya. Oke. Ya. Wa'id dan ingatlah ketika najainakum dari kata dasar naja
makna dia najainakum, kami telah selamatkan kalian, min dari ali pengikut Fir'aun, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari pengikut Fir'aun. Yasumunakum, dari kataan sama menimpakan. Jadi mereka menimpakan kepada kalian su'a, dari kata dasar sa'a, menyusahkan, tapi dalam su'a amat pedih. Al-azab siksaan. Mereka telah menimpakan siksaan yang pedih. Yudhabbihuna abna'akum, yudhabbihu daripada zabaha, menyembelih, mereka menyembelih, abna'akum dari kata dasar bana, jadi anak, di situ abna'akum, anak-anak lelaki kalian. Okay. Wa yastahyuna, dari kata dasar hayya, hidup, itu wa yastahyuna, mereka membiarkan hidup, nisa'akum, dan membiarkan nisa'akum adalah wanita-wanita kalian, dan membiarkan wanita-wanita kalian hidup. Wafi, dan dalam zalikum, demikian itu, bala'un dari kata dasar balawa, menguji, jadi bala'un ujian, min dari rabbikum, Tuhan kalian, azim, sangat besar, dan pada demikian itu sangat berat ujian dari Tuhan kalian. So, Ustaz. Baik. Wa'id, dan ingatlah ketika najainakum, kami telah selamatkan kalian. Ya, ingat kan kalau Allah mengatakan kami, artinya Allah sedang mengagungkan dirinya, satu ya. Terus kalau Allah mengatakan dirinya kami, pasti ini sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang sangat besar sekali. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari pengikut Fir'aun? Itu bukan barang yang sederhana ya. Ratusan tahun mereka diperbudak oleh Raja Mesir. Ya, untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan itu bukan barang yang enteng ya. Ya, Allah yang selamatkan itu dalam perantaraan Musa. Wa dan ingatlah ketika najainakum, kami selamatkan kalian, min ani Fir'aun, dari pengikut Fir'aun. Ya, yasumunakum, mereka menimpakan kalian, su'al adabi, ya, akan seburuk-buruk siksa. Yudhabbihuna, mereka menyembelih, abna'akum, anak-anak lelaki kalian. Kalau terlahir anak laki-laki disembelih. Terlihat ada anak laki-laki sudah agak besar disembelih. Ya, karena Fir'aun takut dikudeta oleh anak ini nanti. Dari mimpinya itu ya. Nanti ini akan diterangkan di ayat-ayat berikutnya, di surah berikutnya. Kenapa ini terjadi ini? Apa sebabnya? Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup, nisa'akum, wanita-wanita kalian. Ya, kalau perempuan dibiarkan hidup. Laki-laki disembelih. Anak laki-laki. Dan ternyata Musa terselamatkan. Dan bakalnya malah Musa dipelihara oleh Fir'aun. Ya, bagaimana lihat tuh? Allah punya rencana yang luar biasa. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu, balaun, ada
Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu. Balaun, ada ujian. Ada ujian. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ujian azimun, yang berat. Biasanya wa fi dzalikum balaun azimun mir rabbikum. Asalnya ya. Jadi azim ini sifat untuk bala. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu balaun, ada ujian mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang berat. Sunatullahnya seperti itu ya. Kalau ada ujian berat, itu berarti mau diberikan solusi yang besar, mau diberikan anugerah yang besar. Apa tuh? Anugerah yang besar berupa kebebasan mereka dari perbudakan oleh Raja Mesir. Gitu. Itu yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, wa'lamu annal faraja ma'as sabri. Ketahuilah bahwa solusi itu, bahwa bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Sabar dari apa? Sabar dari ujian ya. Jadi mana yang perlu diperhatikan di sini? Yang perlu diperhatikan betul ketika kita menerjemahkan di bala ya. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu balaun, ada. Dikasih ada ya. Ada ujian. Di sini ya di balaun. Kenapa? Karena dia datang setelah jar majrur. Jar majrur. Baik, silakan yang siap berikutnya. Syekh. Apa do Syekh? Bu Iis fam Cianjur. Tadi udah ada Bu Iis. Bu Iis ada tadi, Bu Iis family. Iya. Mana Bu Haji ini? Ada, Ibu Suprapti juga ada. Ayo, Bu Haja. Bu Haji, ayo. Bu Haji. Siapa? Itu ada tuh, Bu Iis ada tuh. Bu Haja Iis ada. Ya, yang sudah siap aja, yang sudah siap. Coba lagi, Ustaz. Ada Bu Iis. Boleh Ustaz? Coba lagi ya. Ya, silakan. Pak Effendi juga mau ya. Wa id faraqna bikumul bahra fa'anjayna wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa id faraqna, wa id, dan ingatlah ketika faraqna, kami telah membelah, dari kata dasarnya faraqo, bikum, untuk kalian, dengan kalian, al-bahr, laut, wa id faraqna bikumul bahr, dan ingatlah ketika kami telah membelah lautan untuk kalian, fa'anjaynakum, maka kami telah menyelamatkan kalian, wa agraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, bala tentara keluarga Fir'aun, wa antum, dan kalian tangdurun, kalian melihatnya, kalian menyaksikan. Ustaz mengkoreksi. Baik. Wa'id, dan ingatlah ketika faraqna, kami sebenarnya faraq itu artinya memisah ya. Jadi laut dipisah, kemudian bisa juga artinya membelah ya. Ya. Atau memecah. Maka ada firqah, pecahan. Bisa juga artinya golongan. Ya, bisa juga artinya kelompok. Baik.
Wa'id dan ingatlah ketika farokna kami belah. Kami membelah. Bikum karena kalian. Al-bahra akan lautan. Akan laut. Fa'anjainakum lalu kami selamatkan kalian. Wa aghraqna dan kami tenggelamkan ala fir'auna pengikut Fir'aun. Atau bala tentaranya Fir'aun. Wa antum sedang kalian tangzurun melihat. Jadi bagaimana itu Nabi Musa itu diperintah oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut, lalu laut terbelah menjadi dua. Ya. Jadi laut terbelah menjadi dua, satu sebelah kanan, sebelah kiri seperti gunung yang sangat besar sekali. Dan mereka lari itu dari kejaran Firaun. Begitu mereka sampai di tepi dan sudah di tepi laut seberang sana, mereka lihat bala tentara Firaun yang mengejar mereka itu. Lalu mereka ditimpa oleh lautan yang tadinya terbelah menjadi dua, menjadi satu lagi. Melihat mereka. Itu satu kenikmatan yang belum pernah ada selain untuk mereka saja. Istimewa sekali mereka oleh Allah. Diistimewakan. So, mestinya yang diistimewakan juga bersyukurnya kepada Allah istimewa. Ya, minimal tidak kafir. Itu ya. Silakan ayat berikutnya. Saya Ustaz. Silakan. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ dan ingatlah ketika wa'adna kami daripada kata akalnya wa'ada kami telah berjanji Nabi Musa 40 lailatan malam, dan ingatlah ketika kami telah berjanji kepada Musa 40 malam. Summa kemudian ittakhadtumu daripada kata dasar akhadha, kalian menjadikan al-ijla dari kata akal ajala bersegera, tapi al-ijla anak lembu. Okey, min ba'dihi min tidak diterjemahkan sebab diikuti ba'dihi. Jadi ba'dihi setelah dia, wa antum kalian dan kalian zalimun kata dasar zalama itu orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami telah berjanji kepada Musa 40 malam. Itu Ustaz boleh terangkanlah, saya tak pandai. Kemudian kalian menjadikan anak lembu. Yang ini dia sembahan lah. Setelah itu kalian okey, ini tak pasti. Kalian zalim, kalian jadi orang yang zalim. Kalian zalim. Okey Ustaz, tu je. Pandai. Wa'id dan ingatlah ketika. Maksudnya wadhkur id atau wadhkuru id. Wa'adna kami berjanji kepada Musa. Jadi Allah melakukan perjanjian dengan Musa ya. Berjanji untuk apa ini? Berjanji untuk melakukan pertemuan, bayangkan ada pertemuan dengan Musa. Ya Allah berjanji kita akan ada pertemuan khusus. Berapa lama tuh? 40 lailatan, 40 malam. Luar biasa kan bagaimana Allah dengan Musa itu.
Jadi karena ada perjanjian seperti itu, Musa cepat-cepat meninggalkan kaumnya. Cepat-cepat meninggal kaumnya karena pengen ketemu sama Allah kan. Masih di dunia itu. Nah, saat Nabi Musa meninggalkan mereka 40 hari 40 malam itu. Nah, ini ada dalam surah Al-A'raf nih ya. Yang ini nih. Surah Al-A'raf ayat 142 ya. Allah katakan wa wa'adna Musa 30 lailatan. Dan kami telah berjanji kepada Musa 30 malam wa atmamnaha bi'ashr. Dan kami sempurnakan dengan 10, jadi 40 malam. Kapan itu? Ya, ahli tafsir mengatakan itu di Dzulqa'dah 30 hari Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Jadi 40 hari. Itu setelah apa? Setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Ya. Waktu mereka baru selamat dari kejaran Fir'aun, terus mereka dikejar Fir'aun ya, selamat dari kejaran Fir'aun dan terus setelah itu Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah. Nah, 40 hari itu Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat Nabi Musa bertemu dengan Allah di 40 hari itu, apa? Mereka menyembah ini, "Tsumma takhadtumul ijla." Kemudian kalian mengambil patung anak sapi. Maksudnya menjadikan patung anak sapi. Jadi mereka bikin patung anak sapi dari emas, dibikin tuh patung anak sapi seolah-olah dia hidup. Diletakkan di satu tempat yang sekira-kira kalau tertiup angin bunyi, oh gitu. Jadi orang-orang merasa, aduh ini dari emas dia. Namanya Bani Israel ya, orang-orang yang sudah lama diperbudak. Jadi otaknya tidak cerdas. Jadi menganggap itu, mereka percaya bahwa itu adalah Tuhan. Disembah. Ya. Kemudian kalian menjadikan sesembahan patung anak sapi itu sebagai sesembahan min ba'dihi setelahnya. Wa antum dzalimun, sedang kalian berlaku zalim. Itu ya keterangannya ya dari tafsir-tafsir. Ustaz, mau tanya. Ya, silakan. Fir'aun yang dicerita ini itu yang dari bangsa mana, Ustaz? Mesir. Fir'aun itu untuk julukan untuk Raja Mesir. Jadi masyarakat Mesir sendiri itu dari keturunan mana gitu? Maksudnya apakah termasuk Bani Israel juga? Maksudnya? Enggak. Egypt. Kipti. Jadi Mesir itu penduduk aslinya sampai sekarang namanya Kipti. Yang disebut Egypt. Kipti. Dari Nabi apa gitu nggak ada ya? Zaman Nabi Musa itu. Jalurnya Nabi apa gitu? Ya, ini nih yang jalurnya Nabi siapa ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, perhatikan. Jadi setelah Nabi Nuh, kalau kita lihat di Quran ya, setelah Nuh itu Hud. Setelah Hud, Saleh. Nah, setelah Saleh tidak ada diceritakan Nabi lagi. Terus muncul Ibrahim. Maka dari Ibrahim ini turun banyak nabi ya. Ibrahim punya anak Ismail ya. Ibrahim ini punya anak Ismail. Dari Ismail tidak ada nabi kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu setelah Isa, jauh ya, ratusan tahun, hampir 1000 tahun setelah Isa baru muncul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perhatikan. Jadi Ibrahim itu
dia punya anak Ismail. Oke. Terus punya anak Ishak. Oke. Dari Ishak ini turun Yakub. Oke. Yakub punya anak 12. Salah satunya siapa? Yusuf. Yusuf, Bunyamin, terus Yehuda. Nah, dari Yehuda ini anak keturunannya banyak yang jadi nabi. Oke. Banyak jadi nabi, banyak jadi raja. Nah, jadi nabi, jadi raja ya dari Yehuda. Itu yang Allah katakan, ingatlah kalian akan nikmatku kepada kalian. Ya, nikmat kenabian, kerajaan dari mereka, dari keturunan Yehuda. Ya. Oke, terus waktu Ibrahim dengan Siti Sarah berada di Mesir, belum dikenal Nabi selain Ibrahim. Oke. Ya, belum dikenal Nabi. Maka Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi nabi yang jumlahnya sekian banyak sekali itu dari keturunan Yehuda. Gitu ya. Di antaranya ada yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah itu tentang Tolut dan Jalut itu. Ya. Tolut itu keturunannya Bunyamin. Ada yang mengatakan bahwa Tolut itu adalah nabi. Ya. Nah, hidup sezamannya adalah Syam'un yang kita kenal sebagai Samson gitu. Itu nabi itu. Ya. Waktu terjadi perang antara Tolut dan Jalut, itu nabinya yang minta kepada Allah siapa yang jadi raja, lalu dipilih Tolut karena Tolut itu badannya keras, kesehatannya prima, wawasannya juga luas. Nah, itu nabinya adalah Nabi Syam'un yang kita kenal Samson Betawi gitu kan, Syam'un itu. Baik. Gitu ya. Jadi saat Nabi Ibrahim berada di Mesir belum dikenal Nabi selain Nabi Ibrahim. Gitu ya. Jadi Mesir itu dari Nabi siapa? Enggak. Jadi kita tidak mengetahui jalur kenabiannya untuk bangsa Mesir. Ya. Ini memang penting ya. Terus yang ketika banjir besar pada masa Nabi Nuh itu semua manusia itu mati kecuali kaumnya Nabi Nuh. Kecuali Nabi Nuh dengan mereka yang ada di perahu. Semuanya itu hilang dari bumi, berarti? Enggak begitu. Waktu terjadi banjiran itu ya banjir terbatas. Terbatas di jazirah saja. Oke. Gitu. Enggak sampai ke Cina. Enggak seluruh di Cina dunia. ada sendiri, nabi-nabi juga di Cina, tapi tidak dikenal siapa namanya. Karena setiap bangsa pasti ada nabi dikasih. Maka jumlah nabi banyak, ribuan. Jumlah nabi itu ribuan. Iya. Gitu ya. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa yang ini tidak kena, yang ini tidak kena gitu. Coba lokal saja sebenarnya ya Nabi Nuh itu. Dari perkembangan bahasa. Nah, kalau Arab iyalah Nuh ya. Arab ya. Tapi yang Cina ini nggak ada kaitannya dengan Arab ini. Beda gitu. Jadi kalau mereka mengatakan semua bahasa Arab bahasa dimulai dari zamannya Nabi Nuh itu tidak begitu. Ya, jadi sebelum terjadi banjiran sudah banyak orang-orang yang tersebar kemana-mana. Gitu ya? Iya. Syukran, Ustaz. Ya, kita tadi sampai ayat berapa tadi ya? Wa antum zalim. Jadi ini nih wa'idnya wa antum zalimun, sedang kalian zalim. Ini belum selesai sampai di sini. Yang summa afawna ini.
Ini cerita tentang penyembahan ini ya, tentang arba'in lailatan yang ada di beberapa ayat selain ini. Bagaimana ceritanya itu, bagaimana kisahnya. Jadi seperti puzzle di Quran ya. Di sini ada cerita tentang mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Musa. Terus mereka menyembah berhala ketika Musa bertemu dengan Allah. Ya. Di perjanjian yang 40 malam itu. Kemudian diampuni oleh Allah agar mereka bersyukur. Itu ada di ayat lain rinciannya. Ya, silakan. Berikutnya. Udah lewat waktunya, Ustaz. Oh iya. Ya udah ditutup. Mohon maaf. Sayang. Oh, mau lihat di sana. Nanti kita nonton ya. Teman semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semua insya Allah bisa menerjemah dengan lebih baik ya. Baik, insya Allah. Kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustaz atas lupa nggak saya rekam tadi. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamus belum datang. Ya, pokoknya itu sudah dikirim semua ya.